Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran mahasiswa PPG Perjabatan gelombang 2 tahun 2022 bidang studi ekonomi Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai langkah kedua dalam model pembelajaran Azure, yaitu State Standard and Objective. Sebelumnya, perkenalkan saya Riswandi selaku moderator dan 4 teman saya yang lainnya selaku pemateri, yaitu Nur Aisyah, Nur Liana, Nur Husnul Hatimah, dan Alif Tubagus Suspi. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya silakan simak materi penjelasan berikut ini. Adapun langkah kedua dalam model Azure adalah merumuskan standar dan tujuan. Sebelum melangkah ke materi, saya akan membahas tentang tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran adalah pernyataan tentang apa yang akan dicapai setiap peserta didik dalam proses pembelajaran. Menyatakan tujuan pembelajaran berfungsi sebagai dasar dalam 3 komponen penting dari rencana pembelajaran Azure. Di antaranya, yang pertama, strategi, teknologi, dan pemilihan media. Yang kedua, penilaian. Dan yang terakhir, harapan belajar peserta didik. 3 komponen penting dari rencana pembelajaran Azure. Yang pertama, strategi, teknologi, dan media. Dalam merumuskan tujuan dan standar pembelajaran, perlu memperhatikan dasar dan strategi, media, dan pemilihan media yang tepat. Yang kedua, penilaian. Menyatakan standar dan tujuan pembelajaran juga membantu memastikan penilaian pembelajaran peserta didik yang akurat. Yang terakhir, harapan belajar peserta didik. Peserta didik akan lebih mampu untuk mempersiapkan dan berpartisipasi dalam kegiatan belajar ketika mereka mengetahui hasil yang diharapkan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya merumuskan tujuan dan standar pembelajaran. Di sini ada 4 poin, yaitu rumusan tujuan yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan proses pembelajaran. 2. Tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai dana panduan kegiatan belajar siswa. 3. Tujuan pembelajaran dapat membantu dalam mendesain sistem pembelajaran. 4. Tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas kualitas pembelajaran siswa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu ada 3 poin yang perlu diperhatikan dalam merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, menggunakan teknik ABCD untuk menyatakan tujuan, dan yang kedua, mengklasifikasi tujuan, dan yang ketiga, perbedaan tujuan dan individu. Baik, yang pertama menggunakan teknik ABCD untuk menyatakan tujuan. Nah, teknik ABCD ini sangat penting bagi penyusunan atau perumusan tujuan pembelajaran karena mengandung 4 unsur pokok yang wajib dicantumkan dalam perumusan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu audiens, artinya peserta didik. Dengan demikian, perumusan tujuan pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu behavior atau tingkah laku. Nah, tingkah laku ini artinya aktivitas peserta didik di dalam proses pembelajaran. Nah, dalam perumusan tujuan, behavior dapat ditulis menggunakan kata kerja operasional seperti memahami, menelaah, mendemonstrasikan, dan menerapkan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah condition atau keadaan. Artinya keadaan peserta didik sebelum dan sesudah melakukan aktivitas pembelajaran. Dalam perumusan tujuan, condition digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti aktivitas apa saja yang perlu peserta didik lakukan agar hasil yang diharapkan mampu tercapai. Kemudian yang terakhir adalah degree atau perbandingan, artinya
membandingkan suatu kondisi sebelum dan setelah melakukan proses pembelajaran. Tingkat degree berbeda-beda tergantung pada bobot materi yang harus dipelajari, serta sejauh mana siswa harus menguasai suatu materi dan menunjukkan hasil perubahan tingkah laku. Selanjutnya yaitu mengklasifikasikan tujuan. Ada 3 kategori untuk mendeskripsikan tujuan belajar. Yang pertama yaitu kognitif, di mana dalam kognitif, aspek yang mencakup intelektual peserta didik seperti pengetahuan dan kemampuan berpikir. Selanjutnya yaitu afektif, yang mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, dan sikap. Selanjutnya yaitu psikomotorik. Dalam ranah ini berkaitan dengan keterampilan atau skill, kemampuan bertindak. Selanjutnya yaitu perbedaan tujuan antar individu, di mana yang pertama setiap peserta didik memiliki perbedaan untuk menuntaskan dan memahami materi yang diberikan. Yang kedua yaitu siswa yang tidak memiliki kesulitan belajar dengan siswa yang memiliki kesulitan belajar, tentu memiliki waktu ketuntasan terhadap materi yang berbeda. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka muncullah mastery learning, yaitu pembelajaran berdasarkan kecepatan. Baik, sekian video penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.